Ya, para pemirsa, kita segera atau sedang mengalami dua hal dalam waktu minggu-minggu depan nih, atau sekarang ini. Pertama, menjelang bulan puasa. Kedua, BBM ini naik. Ya, tentu ada pengaruhnya. Memang dalam petani kita ini, atau pekebun kita menghadapi dua hal. Dan kita sebenarnya harus juga melihatnya secara jujur. Kalau harga beras, harga cabai, harga daging naik, semua orang pada marah gitu kan, konsumen khususnya. Artinya memarahi supplier, memarahi petani kan, atau pedagang. Tapi kalau sawit naik, karet naik, udang naik, atau apa saja naik yang ekspor itu semua orang tepuk tangan, ya naik, kita senang lah. Jadi ada petani yang disenangi kalau naik, ada petani yang dimarahi kalau naik kan. Nah, tapi ini kan di tengahnya ada pengusaha nih. Nah sekarang menghadapi dua hal yang besar ini, apa yang kira-kira akan terjadi dengan puasa sih? Puasa biasa aja sebenarnya. Justru kalau bulan puasa itu sering orang merasa sensitif puasa. Padahal bulan puasa bukan hal yang sensitif. Justru orang hanya makan 2 kali, jadi rata-rata. Jadi mestinya demandnya turun justru. Hanya pada akhir Lebaran biasanya demandnya naik. Ya, memang kalau bulan puasa itu kualitas konsumen itu naik kualitas. Nah, tiba-tiba ingin minum sirup, ingin kue banyak, ingin kualitas kebutuhannya naik. Apa kira-kira akan terjadi di kalangan dunia usaha untuk memperbaiki hal ini? Ya, mungkin ada dua pertanyaan mungkin tadi yang saya tangkap dari Pak JK. Yang pertama terhadap kenaikan BBM dulu. Kenaikan BBM itu sebetulnya di dalam manufacturing, pabrikan Pak, sebetulnya itu sudah mengikuti dengan BBM harga internasional, sudah lama itu. Ya tidak ada soal. Sejak 2005, jadi itu tidak ada soal. Ya pertama. Nah, tetapi dampaknya lebih kepada distribusi. Nah, biaya distribusi itu kira-kira sekitar 0,5 sampai 2% terhadap harga consumer goods, terhadap produk-produk manufacturing. Nah, sekarang tinggal komponen solarnya sebetulnya yang kenaikannya diprediksi sekitar 22%, kira-kira 4.500 menjadi 5.500. Nah, artinya kenaikannya itu sekitar tidak lebih dari 1%. Nah, apakah itu berdampak atau tidak? Tentu saya kira itu sangat kecil. Nah, itu tentu menjadi kebijakan dari pengusaha itu sendiri produknya. Nah, yang kedua mengenai kesiapan Lebaran atau bulan puasa. Umumnya yang akan merespon itu lebih banyak di produk makanan minuman Pak JK. Karena produk itu akan itu kenaikannya produksi sampai 100%. Karena memang itu memang produksinya seasonal, produk seasonal. Nah, dalam konteks ini memang yang diharapkan adalah lebih ke kelancaran transportasi dan distribusi. Nah, jadi diharapkan dengan katakanlah setelah dinaikkan, ketersediaan BBM-nya ini harus tersedia di seluruh Indonesia supaya distribusi barang itu menjadi lebih tidak terkendali. Karena terjadi peningkatan stok, Pak, dari 30 hari menjadi 45 hari. Umumnya seperti itu. Jadi Franky ingin mengatakan sebenarnya tidak perlu banyak khawatir lah, karena industri tidak terpengaruh. Memang harga BBM-nya membeli sudah harga ekonomisnya. Jadi terpengaruh hanya ongkos transportasi. Jadi saya ingin sampaikan juga kepada Organda untuk secara logis lah untuk menghitung kenaikan itu. Jangan belum apa-apa mau naik transportasi 20%. Padahal kalau BBM naik 30%, masa angkutan naik 20%? Karena faktor BBM itu hanya 20% daripada seluruh kosnya. Jadi kalau naik 30%, 20%, dan 30% hanya 6%. Sedangkan barang, faktor angkutan di beras itu paling tidak lebih daripada 5%. Makin mahal harga, makin kecil faktor angkutannya. Kalau pasir memang angkutannya tinggi, tapi kalau gula atau yang lainnya itu kecil faktor angkutannya. Jadi benarlah faktor angkutan kepada harga itu hanya setengah sampai 2%. Nah, dari penjelasan tadi, Ibu Maiki, tentu ada kenaikan harga
ya, tapi kenaikan permintaan seperti biskuit naik permintaannya, sirup otomatis lah. Masa Lebaran tidak minum sirup lagi itu kelewatan tuh, lemas itu. Bagaimana mengatur manajemen keuangan keluarga? Anda punya advice supaya suami-suami ini pada hidup tenang lah, kan? Jadi sebenarnya BBM naik atau tidak, tiap tahun kan naik ya Pak. Kalau kita ngalamin ibu rumah tangga nih, karena ada bulan puasa dan Lebaran pasti naik. Tapi ibu-ibu Indonesia pinter Pak, cara ngatur duit suami. Dan masalahnya sebenarnya bukan kenaikan harga aja. Cuma gimana ngatur duit suami biar kita juga bisa nabung Pak. Jadi kalau ibu-ibu perlu dibangun kesadarannya supaya terima gaji suami ada yang ditabung dulu Pak. 10% aja. 10% aja ya. Ya, tapi kalau bisa lebih tinggi lagi, tergantung pengeluaran dari keluarganya. Habis itu barulah dia bikin anggaran buat belanjanya. Nah, belanjanya bolehlah di sini, bersih tempatnya, enak Pak. Ditabungin kan kalau pendapatan lebih tinggi daripada konsumsi. Iya Pak. Y kurang C baru ada S-nya kan. Soalnya kalau tidak diprioritaskan nabung, penghasilan berapapun itu nggak bakalan bisa nabung Pak. Ya, jadi ya sudah kita potong dulu aja. Mesti kompak sama suami. Mesti kompak sama suami ya. Ngatur untuk pembelanjaan juga kan bahan makanan itu kan macam-macam Pak. Nggak mesti harus makan daging terus. Bisa kita kombinasi sama ayam, ikan, telur. Gizinya sama, tapi kualitasnya juga yang bagus punya Pak gitu. Jadi gizi rumah tangga tetap tercukupi. Tapi kalau Lebaran tidak makan daging rasanya tidak Lebaran. Jangan Pak. Harus tetap beli daging kayaknya Pak. Daging ya. Sekali-kalinya Lebaran Pak. Lebarannya. gitu. Jadi sekali lagi apapun pendapatannya, menabung itu merupakan suatu hal yang penting ya, diadviskan gitu. Menghadapi hal-hal darurat, naik harga, uang sekolah atau apa sebagainya. Kemudian memilih makanan yang sama sebenarnya, tapi harganya pilihan lebih murah. Kayak daging sapi dengan daging ayam, ya. Harganya 1/4 ya. Sekali lagi dari kesan kita ini bahwa sebenarnya tidak terlalu banyak yang perlu kita khawatirkan benar. Sekali lagi, puasa itu bukan hal yang selalu sensitif karena memang orang naik kebutuhannya, tapi makannya sedikit mestinya. Mungkin salah satu nasihat lainnya, jangan berlebih-lebihan lah kalau buka puasa gitu. Iya Pak, kadang-kadang kalau gitu ngeliat jajanan banyak ya Pak, kita jadi kayak mau balas dendam Pak gitu. Seharian nggak makan ya. Begitu, itu penting juga itu, jangan balas dendam lah. Kan Tuhan juga ajaran agama mengatakan ya berhenti makan sebelum kenyang gitu kan. Iya betul Pak, kesehatan perut juga Pak. Perut itu. Baik, Marisa, itu pandangan daripada baik ibu-ibu yang mewakili ibu-ibu memberikan advice juga para pengusaha. Tidak banyak perlu kita terlalu khawatir karena BBM efeknya sedikit, puasa juga sedikit. Kalaupun ada kenaikan menjelang Lebaran, anggaplah itu hari Lebaran itu para petani. Karena yang menghadang Lebaran itu yang naik itu cuma barang yang cepat rusak, yang produktivitasnya tidak bisa disimpan. Kalau biskuit bisa disimpan, bisa double kerja lembur, baju bisa kerja lembur. Cuma kalau telur ayam tidak bisa kerja lembur, atau sayur tidak bisa kerja lembur, tidak bisa disimpan lama. Jadi otomatis itu aja naik. Ya berikanlah kesempatan kepada mendapat bagian daripada Lebaran masing-masing. Gitu, ikan juga tidak bisa disimpan kan. Masyarakat Indonesia itu banyaknya ketakutan aja Pak, nggak berani tantangan gitu. Begitu. Ketakutan ini mau naik, udah takut dulu. Ini kalau udah hadapin aja, kita naik cari sumber yang lain, pendapatan kan bisa ya. Ketemu aja gitu. Banyak lebih optimis lagi. Pedagang sini memang lebih optimis ya. Pantas dia gemuk aja nih kan. Optimis ya, iyalah. Baik, kita kembali setelah ini.